Pernah kepikiran nggak pasar global di tahun 2026 nanti mau kemana arahnya? Kalau menurut analisis dari Pathfinder Strategies, kita nggak perlu pusing sama berita utama. Jawabannya cuma satu, aliran uang. Nah hari ini kita bakal coba petakan kemana sih triliunan dolar itu bakal bergerak dan apa artinya buat kita semua. Ini nih, pertanyaan super pentingnya. Kita bakal ngelihat pertumbuhan atau justru perlambatan? Laporan ini berargumen kalau jawabannya itu nggak ada di berita harian yang kita baca, tapi ada di sesuatu yang jauh lebih fundamental. Poin utamanya begini, coba deh abaikan dulu semua kebisingan berita sehari-hari. Menurut laporan ini, yang benar-benar gerakin harga aset itu adalah konsep yang namanya likuiditas global. Gampangnya, ini tuh jumlah total uang yang lagi muter di sistem. Kalau uangnya banyak, ya harga aset cenderung ikut naik. Nah, biar gampang bayanginnya, gini deh. Anggap aja likuiditas global itu kayak air pasang di laut. Waktu bank sentral nyetak lebih banyak uang, mereka itu sebenarnya lagi naikin permukaan airnya. Dan apa yang terjadi? Semua perahu, saham, obligasi, properti, bahkan emas jadi ikut terangkat. Ini konsep inti yang bakal jadi panduan kita. Oke, jadi kalau kita mau prediksi pasang surutnya lautan uang ini, kita perlu check up dulu nih gimana kesehatan ekonomi terbesar di dunia. Yuk, kita mulai pemeriksaannya. Sebelum kita lihat datanya, kita perlu paham dulu satu alat utama yang dipakai bank sentral, namanya kurva Phillips. Ini tuh ibarat tindakan penyimbangan klasik. Mereka harus milih antara banyak orang punya kerjaan atau harga-harga tetap stabil. Sulit banget buat dapetin dua-duanya sekaligus. Grafik ini nunjukin tarik ulur itu tadi. Coba lihat, di titik B banyak banget orang punya kerjaan, tapi harga-harga wah meroket. Sebaliknya, di titik A inflasi terkendali, tapi lebih banyak orang yang nganggur. Nah, bank sentral itu selalu coba cari titik tengahnya. Yuk kita lihat negara-negara besar sekarang ada di posisi mana. Kita mulai dari pusatnya ekonomi global, Amerika Serikat. Kalau ekonomi AS bergerak, seluruh dunia pasti ngerasain getarannya. Jadi, apa kata data mereka? Dua grafik ini ceritanya jelas banget. Di sebelah kiri, kita bisa lihat kalau demam inflasi akhirnya mulai mereda. Sementara itu, yang di sebelah kanan, pasar kerja yang tadinya panas banget, sekarang mulai sedikit adem, kelihatan dari angka pengangguran yang pelan-pelan naik. Ini sinyal-sinyal klasik kalau ekonomi lagi ngerem. Jadi, kesimpulannya udah nggak bisa dihindari lagi. Dengan inflasi yang jinak dan pasar kerja yang melemah, Bank Sentral AS, Federal Reserve atau The Fed, sekarang punya lampu hijau buat mulai nyuntikin uang lagi ke sistem. Tujuannya, buat nyalain lagi mesin ekonominya. Sekarang kita terbang ke seberang Atlantik. Gimana ceritanya di Eropa? Apa sama juga? Polanya mirip banget. Inflasi di Eropa juga udah turun dari puncaknya yang bikin ngeri. Dan walaupun pasar kerjanya masih lumayan kuat, mesin pertumbuhan ekonominya secara keseluruhan jelas lagi kehilangan tenaga. Rasanya agak lesu gitu deh. Implikasinya pun sama. Bank Sentral Eropa atau ECB kayaknya bakal ngikutin langkah The Fed. Yang kita lihat ini bukan lagi tren regional, tapi udah jadi gelombang global yang lagi terbentuk. Bank-bank sentral terbesar di dunia lagi siap-siap buat buka keran likuiditas. Yuk kita geser ke Asia dan lihat raksasa ekonomi lainnya, Tiongkok. Nah kalau situasi mereka ini sedikit beda. Ini nih bedanya. Beda sama Barat, Tiongkok itu nggak lagi melawan inflasi tinggi. Malah sebaliknya, mereka khawatir inflasinya kerendahan. Nah ini justru ngasih keleluasaan yang besar banget buat bank sentral mereka, People's Bank of China atau PBOC. Jadi, Tiongkok itu bukan cuma punya ruang buat melonggarkan kebijakan, mereka bahkan udah mulai duluan. Artinya apa? Artinya, kita punya sumber likuiditas global ketiga yang signifikan, yang siap nambahin bensin ke api yang udah dinyalain sama negara-negara barat. Kita udah bahas kenapanya nih, kenapa bank sentral mau bertindak. Sekarang kita lihat gimananya. Gimana sih cara kerja mereka? Gimana persisnya mereka nyuntikin uang baru ke dalam sistem keuangan? Ada 3 langkah utama. Pertama, mereka potong suku bunga, biar pinjaman jadi lebih murah. Kedua, mereka beli aset kayak obligasi, yang secara efektif nyuntikin uang tunai baru. Hasil akhirnya, jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang biasa disebut M2 sama para ekonom, jadi makin banyak. Dan ini dia bukti pertamanya. Grafik ini nunjukin kalau loncengnya udah dibunyiin. The Fed udah secara resmi mulai siklus pemotongan suku bunga. Ini sinyal paling jelas kalau arah kebijakan udah berbalik. Buat langkah kedua, coba perhatiin ini.
Selama berbulan-bulan, The Fed itu ibaratnya kayak spons raksasa yang nyedot duit dari sistem, ini namanya pengetatan. Nah, grafik ini nunjukin kalau sponsnya sekarang udah penuh, proses nyedot uangnya udah berhenti, pengetatan udah berakhir. Dan inilah hasilnya. Jumlah uang beredar atau M2 bukan cuma balik arah, tapi melesat ke level tertinggi dalam sejarah. Ada lebih banyak dolar yang beredar di ekonomi AS sekarang dibanding kapanpun sebelumnya. Inilah gelombang likuiditas yang dari tadi kita bicarakan. Oke, jadi kita tahu ada gelombang uang raksasa yang datang. Pertanyaan logis berikutnya adalah, terus kenapa? Kemana semua uang ini bakal mengalir? Dan apa artinya buat investasi Anda? Buat ngerti kemana uang bisa pergi, kita harus mikirin skalanya. Triliunan dolar itu nggak bisa masuk ke aset yang kecil-kecil. Mereka butuh wadah yang super besar. Nah, tabel ini nunjukin beberapa yang terbesar. Emas itu yang paling masif, disusul saham-saham teknologi raksasa. Terus ada Bitcoin sebagai pemain yang lebih kecil tapi tetap signifikan. Laporan ini secara spesifik menyoroti dua aset ini karena peran mereka beda banget. Emas itu dilihat sebagai jangkar, stabil, dan sudah teruji oleh waktu. Sebaliknya, Bitcoin dengan ukuran yang lebih kecil jadi sangat sensitif sama gelombang likuiditas ini. Artinya, potensi kenaikannya bisa jauh lebih besar daripada penurunannya, sebuah konsep yang disebut keuntungan asimetris. Jadi, inilah gambaran besarnya. Ekonomi global lagi melambat, yang memaksa bank-bank sentral buat buka keran uang. Banjir likuiditas sedang dalam perjalanan. Pertanyaan terakhir buat kita semua adalah, saat air pasang ini datang, perahu mana yang kira-kira bakal terangkat paling tinggi?